Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Meisinta Dwi Anggraini dengan NIM PO 7124225324. Mahasiswi D4 RPL Kebidanan Lokus Palembang. Di sini saya akan memaparkan seminar proposal saya yang berjudul Kesejahteraan Psikologis Ibu Narapidana setelah proses melahirkan di Lapas Perempuan kelas 2A Palembang. Dosen pengampu yaitu Dr. Oktariana SST Mkes. Bab pertama terdiri dari latar belakang penelitian. Latar belakang penelitian saya ini berada di wilayah kerja klinik Lapas Perempuan Palembang yang memiliki sekitar 550 warga binaan yang rata-rata merupakan seorang ibu yang memiliki anak. Banyak kejadian terjadi selama perjalanan hamil serta melahirkan yang dimana mereka berada dalam masa kurungan pidana. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi kesejahteraan psikologis ibu narapidana setelah proses melahirkan di dalam lapas. Keberadaan perempuan sebagai narapidana seringkali menimbulkan permasalahan yang kompleks, terlebih ketika mereka menjalani masa kehamilan sehingga proses persalinan di dalam lembaga pemasyarakatan. Proses melahirkan merupakan pengalaman penting sekaligus krusial dalam kehidupan seseorang ibu. Namun, kondisi terpenjara membuat mereka menghadapi keterbatasan dukungan sosial, keterbatasan fasilitas kesehatan, serta stigma sosial yang dapat mempengaruhi kesejahteraan psikologisnya. Selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimanakah kesejahteraan psikologis ibu narapidana setelah proses melahirkan di lapas pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas 2A Palembang tahun 2025. Tujuan penelitian ini ada tujuan umum. Yang pertama itu untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan psikologis ibu nifas di lapas. Lalu untuk menganalisis hubungan antara kesejahteraan psikologis dengan kualitas hidup ibu nifas di lapas. Selanjutnya yaitu untuk mengetahui pengaruh lingkungan lapas terhadap kesejahteraan psikologis ibu nifas. Tujuan khusus penelitian ini yaitu yang pertama untuk mengidentifikasi tingkat stres dan kecemasan pada ibu nifas di lapas, menganalisis peran dukungan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan psikologis ibu nifas di lapas, mengetahui pengaruh program kesehatan mental terhadap kesejahteraan psikologis ibu nifas di lapas, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hidup dan kesejahteraan psikologis ibu nifas di lapas, lalu menganalisis perbedaan kesejahteraan psikologis antara ibu nifas di lapas dan di luar lapas. Selanjutnya, manfaat penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu psikologi, khususnya mengenai kesejahteraan psikologis pada kelompok rentan, yaitu ibu narapidana. Lalu manfaat untuk praktis, untuk lembaga pemasyarakatan sebagai masukan dalam pengembangan program pembinaan dan dukungan psikologis bagi ibu narapidana. Lalu untuk petugas kesehatan dan psikologis di lapas, sebagai referensi dalam memberikan intervensi yang sesuai untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis ibu narapidana. Lalu untuk peneliti selanjutnya, bermanfaat sebagai bahan acuan penelitian terkait kesejahteraan psikologis narapidana perempuan. Lalu yang terakhir untuk tenaga kesehatan, sebagai referensi dalam memberikan intervensi sesuai kebutuhan. Hipotesis penelitian ini H0, tidak ada hubungan antara tingkat dukungan sosial yang diterima dan skor kesejahteraan psikologis ibu narapidana pasca melahirkan. Untuk H1-nya, terdapat hubungan positif antara tingkat dukungan sosial yang diterima dan skor kesejahteraan psikologis. Semakin tinggi dukungan, yaitu semakin tinggi pula kesejahteraan ibu nifas di lapas. Hipotesa kami yaitu tingkat dukungan keluarga atau sosial berhubungan positif dan signifikan dengan kesejahteraan psikologis ibu narapidana pasca melahirkan. Bab 2, kajian pustaka. Landasan teori
Kondisi psikologis ibu nifas menurut Riff mendefinisikan kesejahteraan psikologis sebagai kondisi individu yang menunjukkan penerimaan diri, hubungan positif dengan orang lain, otonomi, penguasaan lingkungan, tujuan hidup, dan pertumbuhan pribadi. Dimensi kesejahteraan psikologis menurut Riff ini terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama self-acceptance atau penerimaan diri, positive relation with other, hubungan positif dengan orang lain, autonomy, environmental mastery atau penguasaan lingkungan, purpose in life, tujuan hidup, dan personal growth atau pertumbuhan pribadi. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan merupakan institusi yang berfungsi untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana perempuan. Kehidupan di dalam lapas sangat berbeda dengan kehidupan masyarakat umum. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan bertujuan menyiapkan warga binaan agar dapat kembali ke masyarakat secara baik. Namun, dalam prakteknya, kehidupan di lapas menghadirkan beberapa tantangan psikososial. Di antaranya itu ada pembatasan kebebasan, karena narapidana tidak dapat berinteraksi dengan masyarakat umum secara bebas. Lalu keterbatasan dukungan sosial, interaksi dengan keluarga sangat terbatas pada waktu kunjungan, dan hanya dibatasi oleh durasi waktu, maksimal 15 menit. Lalu terdapat stigma, narapidana sering mendapat label negatif yang mempengaruhi harga diri. Lalu yang terakhir, berkaitan dengan adaptasi lingkungan, narapidana harus menyesuaikan diri dengan aturan, jadwal, dan interaksi antar sesama penghuni. Bagi ibu narapidana yang melahirkan, kehidupan di lapas menjadi lebih kompleks karena adanya peran ganda sebagai narapidana dan sebagai seorang ibu. Dukungan dari petugas lapas dan sesama warga binaan menjadi faktor penting dalam menjaga kesejahteraan psikologis mereka. Proses melahirkan di lapas. Narapidana merupakan perempuan yang hamil tetap memiliki hak atas layanan kesehatan dan perlakuan manusiawi. Dan ini menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2015 tentang pelayanan kesehatan bagi tahanan, narapidana, dan anak didik pemasyarakatan. Setiap narapidana perempuan yang hamil berhak mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil, persalinan, nifas, serta pelayanan neonatal. Proses melahirkan biasanya dilakukan di fasilitas kesehatan rujukan, rumah sakit, pemerintah, atau mitra lapas. Setelah melahirkan, ibu akan kembali ke lapas bersama bayinya, biasanya hingga usia anak 2 tahun sesuai aturan yang berlaku. Atau anak asuh bisa diasuh oleh keluarga jika memungkinkan. Namun jika dalam keluarga tidak ada yang bisa untuk merawat, maka diperbolehkan untuk tinggal di lapas hingga usia 2 tahun sesuai Permenkumham tahun 2015 tersebut. Namun, terdapat tantangan yang muncul dalam proses melahirkan di dalam lapas. Berikutnya, saya memaparkan terdapat 4 tantangan. Yang pertama itu keterbatasan akses darurat, di mana transportasi menuju rumah sakit harus melalui prosedur pengawalan, ya betul, karena harus melalui berbagai banyak rangkaian perizinan SOP untuk keluar, seperti harus mendapat persetujuan atau rekomendasi dari berbagai pejabat eselon 4 maupun eselon 3, dan ditelaah sesuai urgensinitasnya. Lalu yang terakhir, mendapat persetujuan dari Kalapas. Selanjutnya, terdapat privasi yang terbatas. Kehadiran petugas lapas selama proses melahirkan persalinan dapat mempengaruhi kenyamanan psikologis ibu. Lalu perasaan stigma dan diskriminasi, ibu narapidana akan merasa diperlakukan berbeda dibanding ibu non-narapidana. Lalu kecemasan pasca persalinan muncul karena keterbatasan peran dalam pengasuhan anak. Dengan demikian, pengalaman melahirkan di lapas bukan hanya peristiwa medis, tetapi juga syarat dengan dinamika emosional dan sosial yang mempengaruhi kesejahteraan psikologis ibu. Kerangka konsep penelitian ini menggunakan teori kesejahteraan psikologis Riff sebagai kerangka konseptual untuk menganalisis kondisi psikologis ibu narapidana setelah melahirkan. Berdasarkan tujuan teori dan penelitian terdahulu, maka kerangka konsep penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, variabel penelitian. Variabel tunggalnya yaitu kesejahteraan psikologis ibu narapidana pasca melahirkan. Indikator variabelnya
Penerimaan diri, hubungan positif dengan orang lain, otonomi, penguasaan lingkungan, tujuan hidup, pertumbuhan pribadi. Subjek penelitiannya yaitu ibu narapidana yang telah melahirkan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas 2A Palembang. Penelitian terdahulu, beberapa penelitian terkait menunjukkan bahwa ibu narapidana rentan mengalami stres, depresi, dan gangguan kesejahteraan psikologis. Namun, dukungan sosial dan program pembinaan dapat membantu meningkatkan kondisi psikologis mereka. Penelitian mengenai kesejahteraan psikologis ibu narapidana masih relatif terbatas, namun terdapat beberapa penelitian relevan yang dapat menjadi rujukan. Di sini saya merangkum 3 penelitian terlebih dahulu, dimulai dari penelitian pertama oleh Sari tahun 2020. Beliau melakukan penelitian tentang tingkat stres pada ibu hamil narapidana di lapas wanita. Hasilnya menunjukkan bahwa mayoritas ibu hamil narapidana mengalami stres sedang hingga berat akibat keterbatasan dukungan sosial dan kecemasan menghadapi persalinan. Lalu pada tahun 2021, Putri dan Lestari juga melakukan penelitian, yaitu meneliti dukungan sosial dan kesehatan mental ibu narapidana. Hasil penelitian menyatakan bahwa dukungan sosial dari sesama warga binaan dan petugas lapas berhubungan positif dengan tingkat kesejahteraan psikologis. Lalu yang terakhir, penelitian dari Rahmawati tahun 2022, beliau meneliti depresi postpartum pada ibu narapidana. Penelitian ini menemukan bahwa faktor pemisahan dan keluarga, keterbatasan fasilitas kesehatan, dan stigma meningkatkan risiko depresi postpartum. Bab 3, metodologi penelitian. Di sini, desain penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi untuk menggali pengalaman subjektif ibu narapidana setelah melahirkan di lapas. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode kuantitatif dengan desain studi korelasional. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dan wawancara, analisis data menggunakan statistik inferensial. Lokasinya yaitu berada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas 2 Palembang. Waktu penelitian dari Oktober hingga Desember 2025. Lalu subjek penelitian itu populasinya seluruh ibu narapidana yang melahirkan selama menjalani hukuman di Lapas Perempuan kelas 2 Palembang. Sampelnya purposive sampling dengan kriteria inklusi. Narapidana perempuan yang telah melahirkan di masa hukuman dan bersedia menjadi partisipan penelitian. Teknik pengumpulan data ini melalui wawancara mendalam atau in-depth interview dan observasi, lalu dokumentasi. Instrumen penelitian terdapat 3, yaitu yang pertama domain wawancara berdasarkan 6 dimensi kesejahteraan menurut psikologis RIF. Lalu instrumen yang kedua yaitu alat perekaman, dan yang ketiga yaitu catatan lapangan. Etika penelitian. Penelitian memperhatikan informed consent, anonimitas, kerahasiaan data partisipan, dan prinsip kesukarelaan. Analisa data menggunakan model Mills dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, atau verifikasi. Berikut daftar pustaka yang saya ambil dari Departemen Kesehatan RI, WHO, Kemenkes RI, BPS, Perhimpunan Dokter Spesialis, Yayasan Kita Peduli, dan ada juga 2 dari jurnal. Baik, mungkin cukup sekian presentasi atau paparan proposal dari saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.